Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau telah memelihara kami, menjaga kami, membangunkan pagi ini dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru dan kasih Tuhan yang baru. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dan perenungan pada pagi hari ini hanya kepada Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah bersyukur di tengah pandemi corona. Mungkinkah? Saudara, saat ini kita sedang berada di tengah pandemi corona yang telah terjadi hampir 1 tahun, yang berawal dari Wuhan di China dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini telah mengakibatkan banyak hal. Dalam hal kesehatan, kita mendapati ratusan ribu orang meninggal di negara kita, sehingga memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi, baik dengan orang tua maupun dengan anak kita dan saudara kita, sehingga kita sendiri merasa takut untuk keluar karena ancaman virus ada di mana-mana. Belum lagi dampaknya dalam hal ekonomi. Usaha menjadi sepi karena tidak ada yang membeli, perusahaan banyak yang gulung tikar, yang berakibat kepada PHK karyawan besar-besaran, di mana semua itu mempengaruhi kondisi keuangan kita. Oh saudara, dan masih banyak dampak lainnya daripada pandemi corona ini. Sungguh tidak mudah hidup dalam masa-masa dan keadaan seperti ini. Karena itu tidak sedikit kita mendengar orang yang stres, bahkan depresi, ketika mengalami tekanan hidup akibat pandemi corona seperti ini. Maka pertanyaannya ialah, mungkinkah di tengah kondisi seperti itu kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam segala hal berarti di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala suasana. Saudara, alasan Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Tesalonika ini ialah waktu itu mereka sedang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Pada waktu itu orang-orang yang percaya pada Kristus bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang menyenangkan, karena mereka mendapat tekanan dan aniaya dari orang-orang Yahudi. Mereka dikatakan sebagai penyesat-penyesat karena mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Mereka juga dikatakan sebagai musuh Kaisar Romawi pada waktu itu. Sungguh tidak mudah. Dan saudara, Paulus sebagai penulis surat ini bukan hanya pintar menasehati jemaat untuk tetap bersyukur, tetapi ia sendiri mengalami dan memberikan teladan yang baik dalam hal bersyukur kepada Tuhan. Paulus di dalam pelayanannya sebagai pemberita Injil telah mengalami banyak begitu kesulitan. Dia yang paling pertama mengerti apa artinya disalah mengerti, dianiaya, ditinggalkan, dilupakan, diperlakukan dengan kejam. Ia pernah difitnah, mengalami karam kapal, ia pernah kelaparan, dipenjarakan, ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Bahkan ketika ia menuliskan ayat ini, ia sedang berada di dalam penjara dan menunggu keputusan pengadilan atas hidupnya. Sungguh hal yang tidak mudah yang dia alami pada waktu itu. Namun, di tengah himpitan kesulitan yang ada,
kita tidak mendapati keluhan Paulus. Ia malah berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita." Contoh lain ialah ketika ia berada di kota Filipi. Pada waktu ia memberitakan Injil pada waktu itu, ia harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia bahkan dipasung dan diperlakukan seperti penjahat kelas 1. Kalau Paulus melakukan kejahatan yang besar, wajar dia diperlakukan seperti itu. Tapi dia tidak melakukan yang merugikan masyarakat dan negara pada waktu itu. Ia hanya memberitakan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, Paulus tidak mengeluh. Melainkan Paulus di tengah kondisi seperti itu, di dalam penjara, ia tetap berdoa, tetap bernyanyi kepada Tuhan, ia tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Alasannya apa? Karena Paulus tahu siapa Allah yang ia percayai, siapa Allah yang ia layani. Itu Allah yang menjamin hidupnya. Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berada di bawah kedaulatan Allah, di dalam sepengetahuan Allah, dan apa yang ia alami Tuhan tahu semua itu. Karena itu, ketika Paulus berada dalam kondisi yang demikian, ia tetap memandang kepada Tuhan, ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ia tahu Tuhan tetap baik di dalam kehidupannya. Seorang teolog bernama Arthur W. Pink dalam bukunya Kedaulatan Allah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi di dunia ini. Baik adanya perang, ada krisis ekonomi, dolar yang tinggi, termasuk pandemi yang terjadi sekarang ini. Tidak ada satu hal pun yang mengejutkannya, seolah-olah itu terjadi di luar kontrol Allah. Efesus 1 ayat 11c dikatakan, "Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya." Karena itu, sekalipun saudara, dunia kita sedang mengalami kepanikan, ada krisis ekonomi, maka pesan Allah tetap sama dan jelas sekali. Jangan khawatir. Dan Allah dapat kita andalkan. Karena segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini ada di bawah kontrolnya Tuhan. Dan segala sesuatu menurut rencana kekalnya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara, manusia hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat saat ini, karena terbatas. Kita hanya bisa berpikir dan memprediksi apa yang bisa kita pikirkan saat ini. Bahkan hanya bisa memperkirakan apa yang terjadi. Artinya manusia sok tahu. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi Allah tidak terbatas dalam kuasanya dan rencananya. Ia tidak berubah, yaitu untuk kebaikan anak-anaknya. Karena itu saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, hendaklah kita ingat, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Sadarlah saudara, kita punya Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa. Jangan panik, karena tidak ada hal yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan kepada kita, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di balik pandemi corona ini, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan pemeliharaannya, memberikan kasih-Nya yang selalu baru. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang sedang kita alami saat ini, dan tetap melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Percayalah, Tuhan itu tetap baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Karena pandemi corona, Tuhan, mengganggu keuangan kami, mengganggu kesehatan kami, mengganggu Tuhan akan pekerjaan kami. Namun Tuhan, kami bersyukur punya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Di tengah kesulitan ini, Engkau tetap menopang hidup kami, Engkau tetap menjaga kami dan menolong kami. Tuhan, biarlah Engkau terus kuatkan iman kami dan hanya percaya kepada Engkau.
Terima kasih, kami percaya pandemi ini akan berlalu Tuhan, karena Engkau yang mengontrol segala sesuatunya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami untuk kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, dan jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa untuk pimpinanmu. Ini doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.